Halo sahabat RN Bakri, welcome to my channel. Jadi hari ini saya bakal memberikan sedikit berita tentang COVID-19 selama setengah tahun lebih ini yang kita alami. Tapi sebelum kita masuk di pembahasan ini, kita intro dulu guys. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwa saya akan membahas ataupun memberikan beberapa berita tentang setengah tahunnya lebih ya COVID-19 yang berada di negara kita. Jadi kita tahu bahwa sudah setengah tahun yang berlalu lebih virus corona itu belum juga enyah dari kehidupan kita ataupun di negara kita. Ini mungkin jadi catatan pandemi COVID-19 di Indonesia karena sampai saat ini masih saja setiap hari selalu ada kasus-kasus tentang COVID-19. Jadi kalau kalian yang belum tahu pada saat kapan sih kasus pertama itu COVID terjadi di dunia, jadi saya bakal uraikan satu-satu perjalanan ataupun sejarah tentang COVID-19 ini. Jadi mulai dari tanggal 2 Maret itu 2020, kasus positif COVID-19 itu pertama di Indonesia diumumkan, kasus pertama dan 2 virus corona itu menimpa 2 orang, yakni seorang ibu dan putrinya yang tinggal di Depok, Jawa Barat, yang tertular oleh warga negara asing yaitu Jepang. Jadi ternyata warga negara Jepang ini yang terkena virus corona berhubungan dengan 2 orang yang tadi, yang si ibu usia 64 tahun dan putrinya usia 31 tahun. Jadi pada saat 10 Maret Dirjen WHO Tedros Adhanom menyurati langsung kepada Presiden Jokowi, jadi meminta agar Jokowi mendeklarasikan darurat nasional tentang adanya COVID-19 ini yang berada di Indonesia, yang tertular di Indonesia. Itu pada saat tanggal 10 Maret. Di tanggal 11 Maret adanya kematian pertama disebabkan oleh COVID-19 yang pertama kali di Indonesia. Pasien yang meninggal dunia adalah seorang warga negara asing di Rumah Sakit Sanglah, Bali. Kematian COVID-19 itu pertama terjadi pada warga negara Indonesia, yakni seorang pasien dalam pengawasan ataupun PDP di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi, Solo, Jawa Tengah pada tanggal 13 Maret. Jadi pemerintah mengkonfirmasi PDP itu di Solo bahwa itu adalah positif COVID-19. Jadi WHO itu tetapkan pandemi COVID-19 pada saat setelah banyaknya yang terserang virus COVID-19 yang terjadi di dunia, di Indonesia. Jadi pada saat itu PSBB Jakarta dimulai. Di tanggal ataupun di hari Jumat pada saat itu kegiatan perkantoran dihentikan, gedung sekolah ditutup, ojek ataupun ojek online itu dibatasi hingga tidak boleh berkerumut. Di tanggal 11 April WHO ubah definisi kematian COVID-19. Jadi sejak saat itu kematian COVID-19 itu tak hanya meliputi kematian tentang kasus terkonfirmasi positif COVID-19, tapi juga meliputi kematian kasus suspek COVID-19. Di tanggal 13 April
COVID-19 jadi bencana nasional. Jadi diumumkanlah lewat Kepres nomor 12 tahun 2020. Jadi Presiden menetapkan kondisi pandemi COVID-19 itu sebagai bencana non alam. Maka dibentuklah yang dikatakan Satgas COVID-19. Jadi lewat Kepres nomor 7 tentang gugus tugas percepatan COVID-19, Presiden membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diketuai oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Target 10.000 spesimen. Jadi Presiden menargetkan tes COVID-19 itu sebanyak 10.000 spesimen per hari. Jadi di tanggal 15 April PSBB Bogor, Depok, Bekasi dimulai. Di tanggal 18 April PSBB Tangerang dimulai meliputi Tangerang Selatan dan Tangerang Kota. Di tanggal 22 April PSBB Bandung Raya dimulai meliputi Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang. Di tanggal 28 April PSBB Surabaya dimulai meliputi Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Di tanggal 30 April angka COVID-19 tembus 10.000. Jadi angka COVID-19 mencapai lebih tepatnya itu 10.118 kasus dengan angka kematian mencapai 792 orang dan angka kesembuhan mencapai 1.552 orang. Di tanggal 5 Mei alat tes TCM untuk corona, pemerintah mengerahkan alat tes cepat molekuler atau biasa disebut TCM yang biasa digunakan untuk mengetes tuberkulosis ataupun TBC untuk mengetes virus corona sebanyak 1.500 cartridge khusus tes corona didistribusikan ke berbagai daerah supaya menunjang jumlah tes corona. Di tanggal 14 Mei Fatwa MUI untuk Idul Fitri. MUI menerbitkan Fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan takbir dan sholat Idul Fitri. MUI menyatakan sholat Id berjamaah bisa digelar di rumah masing-masing. Takbir bisa digelar di rumah hingga di medsos. Oke, guys, kita lanjut. Di tanggal 16 Mei ribuan orang di PHK. Hingga 16 Mei itu jumlah fantastis korban PHK itu mulai diketahui publik. Jadi Kemenaker menyebut ada lebih dari 2 juta orang kena PHK. Kamar Dagang ataupun Kadin itu menyebut 6 juta orang yang dampak ataupun terkena PHK. Di tanggal 18 Mei, larang mudik lebaran, Jokowi melarang mudik, transportasi untuk logistik pemerintahan, kesehatan dan kepulangan TKI itu tidak dilarang. Di tanggal 21 Mei, COVID-19 tembus 20.000. Angka positif COVID-19 itu saat itu mencapai 20.162, sebanyak 1.278 orang yang meninggal dunia dan 4.838 orang sembuh dari virus corona. Jadi di tanggal 23 Mei pemerintah sholat Id di rumah. Jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengimbau masyarakat sholat
dan takbir di rumah saat itu, angka pandemi itu mencapai 21.745 kasus positif COVID-19. Di tanggal 30 Mei terungkap 14.000 orang yang mudik. Presiden mengungkapkan ada 14.000 orang yang mudik dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Angka itu belum termasuk jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Di tanggal 4 Juni, fatwa MUI soal Jumatan di masjid. Jadi lewat fatwa nomor 31 tahun 2020, MUI menyatakan sholat Jumat berjamaah di masjid bisa digelar dengan memperhatikan jaga jarak. Salah satunya adalah mengenakan masker dan mematuhi protokol-protokol kesehatan, termasuk membawa sejadah sendiri. Di tanggal 5 Juni, PSBB transisi di DKI. Jadi usai PSBB, Jakarta memasuki fase PSBB transisi. Anies menerbitkan Kepgub nomor 563 tahun 2020 tentang PSBB masa transisi. Jadi aktivitas-aktivitas ekonomi mulai diizinkan berjalan secara terbatas dan bertahap. Di tanggal 25 Juni, angka COVID-19 itu tembus 50.000. Jadi angka positif COVID-19 terhitung mencapai 50.187 kasus, sebanyak 2.620 orang meninggal dunia, serta 20.449 orang sembuh dari COVID-19. Di tanggal 26 Juni, Jawa Timur melampaui Jakarta. Jadi jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur itu melampaui Jakarta. Jatim mempunyai 10.901 kasus positif dan menjadi provinsi teratas dalam data corona saat itu. Disusul DKI dengan jumlah 10.796 kasus. Di tanggal 3 Juli, kalung antivirus Kementan. Jadi kementerian memperkenalkan kalung antivirus corona. Kalung ini diklaim Mentan Syahrul Yassin Limpo bisa membunuh 42 virus ataupun 42% virus corona dalam 15 menit, serta membunuh 80% virus corona dalam waktu 30 menit. Kalung ini lantas memicu kontroversi. Di tanggal 13 Juli, target baru tes COVID-19. Jokowi menargetkan tes corona sebanyak 30.000 spesimen per hari. Jadi Dr. Terawan ubah definisi kematian COVID-19. Menkes Terawan Agus Putranto mengubah definisi kematian COVID-19 menjadi sesuai dengan definisi WHO. Definisi kematian COVID-19 tertuang dalam keputusan Menkes yang diteken Terawan 13 Juli. Kematian COVID-19 itu meliputi kematian kasus konfirmasi dan juga kasus probable COVID-19. Jadi Kemenkes Terawan hapus istilah ODP dan PDP. Jadi lewat Kemenkes yang ditekannya pada tanggal 13 Juli, istilah ODP, PDP, dan OTG dihapus. Istilah baru muncul sebagai gantinya, yakni kasus suspek ataupun mengganti PDP. Kasus probable, kasus konfirmasi kontak erat pelaku perjalanan diskardit dan selesai isolasi. Di tanggal 21 Juli, gugus jadi Satgas. Jadi gugus tugas atau gugas percepatan penanganan COVID-19 merubah ataupun mengganti nama menjadi Satuan Tugas ataupun Satgas Penanganan COVID-19. Jadi Satgas COVID-19 ini berada di bawah Komite Penanganan COVID-19
dan pemulihan ekonomi nasional. Keputusan ini termuat dalam Perpres nomor 82 tahun 2020. Yuri diganti Wiku, jubir pemerintah untuk penanganan COVID-19. Ahmad Yuryanto diganti oleh Wiku Adisasmito selaku jubir Satgas COVID-19. Di tanggal 22 Juli, rekor kematian COVID-19, Indonesia mencatat rekor kematian COVID-19 per hari, yakni 139 orang yang meninggal dalam sehari. Jadi rekor ini tidak terpecahkan sampai sekarang. Angka COVID-19 tembus di angka 100.000. Lebih tepatnya di 100.303 kasus yang terkonfirmasi positif. Jadi ada 4.838 orang yang meninggal dunia dan 58.173 orang sembuh dari COVID-19. Selanjutnya, di tanggal 9 Agustus, DKI salib Jawa Timur. DKI kembali mengungguli Jatim dalam hal angka kasus positif. Jadi DKI memuat 25.727 kasus COVID-19, sedangkan Jatim memuat 25.330 kasus. Jadi selisih kurang lebih sekitar 2.000. Dan di tanggal 11 Agustus itu uji vaksin Sinovac. Vaksin corona asal China ini yang diberi nama Sinovac diuji perdana ataupun pertama kali terhadap para relawan di Bandung. Jadi bila uji coba terhadap 1.620 relawan lancar dalam 6 bulan, maka Bio Farma akan memproduksi vaksin ini pada tahun 2021. Di tanggal 22 Agustus, angka COVID-19 itu tembus di angka 150.000. Tercatat angka positif COVID-19 sudah mencapai 151.498 kasus. Jadi ada 6.592 orang yang meninggal dan 2.207 orang yang sembuh dari COVID-19. Di tanggal 24 Agustus itu rekor kesembuhan COVID-19, Indonesia mencapai angka kesembuhan per hari tertinggi, yaitu ada 3.560 orang sembuh dari COVID-19 ini. Jadi pada tanggal 24 Agustus rekor harian ini belum terpecahkan sampai sekarang. 28 Agustus rumah sakit di DKI mulai penuh. Angka COVID-19 terus meningkat tajam, terus naik. Kondisi mengkhawatirkan terungkap, rumah sakit di DKI itu beranjak penuh. Satgas COVID-19 mengatakan kapasitas tempat tidur ruang isolasi yang terpakai sudah mencapai 69%, ruang ICU mencapai 77% terisi. Di tanggal 31 Agustus, 100 dokter gugur. Pada momen jelang 6 bulan kasus COVID-19 di Indonesia, 100 tenaga kesehatan ataupun dokter gugur. Genapnya 100 dokter meninggal dunia. Itu dikonfirmasi oleh pihak IDI ataupun Ikatan Dokter Indonesia. Di tanggal 1 September, jelang momen setengah tahun COVID-19, Jokowi mengatakan berdasarkan data hingga Agustus, kesembuhan COVID-19 di Indonesia adalah 70%, kasus aktif 23%, tingkat kematian 4%. Namun Indonesia masih perlu hati-hati. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, posisi Indonesia masih relatif terkendali dan ini yang harus kita jaga, kata Presiden. Di tanggal 2 September kemarin, angka terbaru total sudah ada 177.571 kasus positif COVID-19, yaitu 7.505 orang yang meninggal dunia dan 128 orang lebih orang yang sembuh.
Jadi buat sahabat-sahabat yang berada di luar sana yang melakukan aktivitas, utamakan menjaga kesehatan, ikuti protokol dari pemerintah, yaitu saling menjaga jarak, memakai masker, jangan saling bersentuhan. Intinya hindari adanya gejala-gejala yang terjadi seperti yang kita alami saat ini. Jadi kita tahu bahwa angka di Indonesia, kasus di Indonesia tentang positif itu sudah mencapai sekitar 177.000 lebih kasus positif, dan kita tahu bahwa sudah ada 7.500 lebih orang yang meninggal dunia, dan ada 128.000 orang lebih yang sembuh. Jadi buat kalian, jaga diri kalian, jaga diri dari keluarga kalian, jaga keluarga kalian, jaga teman kalian dengan melindungi diri kalian dengan mematuhi protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah.